Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, pada minggu ini kita akan mempelajari bab kedua. Bab kedua IPA untuk siswa kelas 8 yakni mengenai pesawat sederhana. Tolong disimak video berikut ini. Pesawat sederhana. Ada yang tahu apa itu pesawat sederhana? Pengertian. Pesawat sederhana adalah setiap alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Tujuan menggunakan pesawat sederhana yakni yang pertama, melipat gandakan gaya atau kemampuan kita. Yang kedua, mengubah arah gaya yang kita lakukan. Yang ketiga, menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan. Jenis-jenis pesawat sederhana ada 4 ya. Yang pertama tuas atau pengungkit, yang kedua adalah bidang miring, yang ketiga adalah katrol, yang keempat adalah roda. Tuas atau disebut dengan pengungkit adalah batang yang digunakan untuk mengungkit. Terdapat 3 bagian pada tuas, yakni titik tumpu, kuasa, dan beban. Titik tumpu adalah suatu titik di mana tuas bertumpu, atau titik keseimbangan. Sedangkan kuasa adalah gaya yang bekerja pada tuas. Beban adalah berat benda. Penggolongan pengungkit terbagi menjadi 3 golongan anak-anak. Berdasarkan posisi dari kuasa, beban, dan titik tumpunya, maka golongan pertama, ciri-cirinya yakni titik tumpu berada di tengah. Golongan kedua, beban berada di tengah. Golongan ketiga, kuasa berada di tengah. Baiklah, ini adalah contoh dari tuas atau pengungkit golongan pertama. Terdapat jungkit, titik tumpu berada di tengah. Terdapat gunting, klip kertas, tang, dan lain sebagainya. Baiklah, ini adalah gambar benda yang menerapkan pengungkit golongan kedua. Yang pertama ada gerobak roda 1. Bebannya terletak di tengah-tengah. Ada pembuka tutup botol dan lain-lain sebagainya. Untuk tuas golongan ketiga, pengungkit golongan ketiga, contohnya yakni staples, cangkul, sekop, pinset, pencabut rambut. Tuas golongan ketiga yang berada di tengah-tengah yakni kuasanya. Titik kuasa berada di tengah-tengah. Keuntungan dari tuas. Tuas golongan pertama dan kedua, keuntungannya yakni meringankan beban. Sedangkan tuas golongan ketiga, keuntungannya yakni menggerakkan beban yang jaraknya lebih jauh. Baiklah, Bu akan menjelaskan rumus pada tuas. Kalian lihat gambarnya ya. Di gambar, titik tumpu berada di tengah-tengah, beban berada di sebelah kanan, dan kuasa berada di sebelah kiri. Jarak antara beban dengan titik tumpu dinamakan lengan beban. Jarak antara titik tumpu dengan kuasa dinamakan lengan kuasa. Rumus yang pertama yakni Km sama dengan W per F. Km adalah keuntungan mekanis, W adalah berat benda, F adalah gaya yang diberikan. Rumus kedua yakni LK per LB sama dengan W per F. LK adalah
lengan kuasa, LB adalah lengan beban, W adalah berat benda, F adalah gaya yang diberikan. Atau kita menggunakan rumus ketiga, LK dikali F sama dengan W dikali LB. LK lengan kuasa dikali gaya sama dengan berat benda dikali lengan beban. Jadi di sini ada satuannya ya, berat benda satuannya Newton, lengan beban satuannya meter, gaya yang diberikan satuannya Newton, LK lengan kuasa satuannya meter. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh soal mengenai tuas. Contoh soal yang pertama. Sebuah tuas memiliki lengan beban 2 cm dan lengan kuasa 10 cm. Jika kita ingin mengangkat beban yang memiliki berat 5 Newton, berapa gaya yang harus kita gunakan? Tentukan pula keuntungan mekanis alat tersebut. Penyelesaiannya, kita akan mencari tahu yang diketahui dulu. LB 2 cm, LK 10 cm, W 5 Newton. Kita menggunakan rumus yang ketiga. LB dikali W sama dengan F dikali LK. W-nya 5 Newton, LB 2 cm sama dengan F dikali LK 10 cm. Yang pertama yang kita cari adalah gaya atau F simbolnya. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10 sama dengan F dikali 10. Sehingga F sama dengan 10 Newton cm dibagi 10 cm. Kita coret 10 dibagi 10 sama dengan 1 Newton. Keuntungan mekanis alat, kita menggunakan rumus KM. KM sama dengan W per F, di mana W-nya tadi 5 Newton, F-nya 1 Newton. Sehingga KM sama dengan 5 per 1 sama dengan 5. Sini ada yang tanyakan? Baiklah, contoh soal yang kedua yakni berupa gambar. Pertanyaannya adalah berat beban adalah, di gambar terdapat titik tumpu F sebesar 100 Newton, tanda panah itu ya, ke bawah itu F kuasanya. Bebannya kotak balok hitam itu di sebelah kiri, sedangkan lengan kuasa 150 cm, lengan beban 50 cm. Jadi anak-anak, lengan beban dan kuasa jika cm boleh diubah ke meter, boleh tidak. Jadi kita ketahui dulu, diketahui F sama dengan 100 Newton, LB sama dengan 50 cm sama dengan 0,5 meter, LK sama dengan 150 cm sama dengan 1,5 meter. Ditanya W besar, W adalah berat beban. Kita menggunakan rumus kedua, W per F sama dengan LK per LB. W yang ditanyakan tetap W, F 100 Newton, LK kita masukkan 1,5 meter per 0,5 meter, sama dengan W per 100 Newton sama dengan 3 meter. Jadi W kita kalikan sama 3M. Jadi kita kalikan silang ya anak-anak. Dikalikan silang. Jadi W dikalikan di bawahnya 3M. Di bawahnya 3M itu kan tidak ada apa-apa. Berarti 3M per 1. W kali 1, 100 Newton dikali 3M. Jadi W sama dengan 100 dikali 3. Jadi W diketahui 300 Newton. Jadi berat bebannya 300 Newton. Jadi untuk rumus yang kedua ini, terakhirnya harus dikalikan silang. Atas kali bawah, bawah kali atas. Sini ada yang tanyakan. Yang kedua yakni katrol. Ada yang tahu? Katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk seperti roda atau piringan beralur. Cara menggunakan katrol yaitu dengan diberi tali sepanjang roda atau piringannya. Jika ditinjau dari cara kerjanya, katrol sama dengan pengungkit. Hal ini karena memiliki titik tumpu, titik kuasa, dan beban.
Prinsip kerja katrol untuk mengubah arah kerjanya sehingga bisa mempermudah pekerjaan. Baiklah, ini adalah bagian-bagian dari katrol. Titik A merupakan titik tumpu, panah ke bawah merupakan gaya atau simbolnya F, balok kotak yakni beban, simbolnya W. Katrol dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang tidak bergerak ketika digunakan untuk memindahkan beban. Rumusnya F sama dengan W, yakni F adalah gaya yang ditarik ke bawah, W adalah berat benda. Satuan dari F adalah Newton, satuan dari W adalah Newton. Sebelah kanan ini adalah gambarnya ya anak-anak, katrol tetap gambarnya. Jadi F-nya menuju ke arah bawah. Yang kedua adalah katrol bebas. Katrol yang bergerak ketika digunakan untuk memindahkan beban. Rumusnya yakni F sama dengan setengah dikali W. F-nya gaya yang ditarik ke atas, W adalah berat beban. Nah, di sebelah kanan adalah gambar dari katrol bebas. Jadi kuasa, F kuasa atau gaya tarik ke atas, sedangkan W bebannya balok. Nah, itu di tengah-tengah itu. Yang ketiga adalah katrol ganda atau takal atau disebut dengan katrol majemuk. Katrol majemuk adalah katrol gabungan antara satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Rumusnya adalah F sama dengan setengah dikalikan W. F gaya ditarik ke bawah, W berat beban. Jadi dilihat di gambar kanan ini ya anak-anak. Ada satu tiringan katrol atas itu tetap tidak bergerak dan satu katrol bebas yang bergerak. Bebannya itu pada katrol bebas, lalu F-nya itu ditarik ke bawah. Contoh dari benda yang menggunakan prinsip katrol yakni yang pertama gerekan tiang bendera, yang kedua adalah katrol untuk menimba pada sumur, yang ketiga katrol pada samping kapal, yang keempat adalah katrol pada pengangkut beban di mobil kren. Katrol pada gerekan tiang bendera, katrol pada gerekan timba untuk mengambil air di sumur, katrol pada samping-samping kapal. Ini adalah katrol pada mobil kren untuk menarik beban ke atas. Contoh soal yang pertama, seorang anak mengangkat beban 50 Newton menggunakan katrol tetap. Berapa gaya angkat anak tersebut yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Yang diketahui W bebannya 50 Newton, pakai rumus katrol tetap, F-nya sama dengan W, sehingga F sama dengan 50 Newton. Contoh soal yang kedua yakni seorang anak mengangkat beban 50 Newton menggunakan katrol majemuk. Berapa gaya angkat anak tersebut yang diperlukan untuk mengangkat beban? Diketahui W sama dengan 50 Newton, pakai rumus katrol majemuk, F sama dengan setengah kalikan W, jadi F sama dengan setengah kali 50 Newton, F sama dengan 25 Newton. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.